Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifandi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keluargaan, jurusan Penjaskesrek. Vlog kali ini saya akan memenuhi tugas perkembangan peserta didik, di mana saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama Elizabeth B. Harlock, tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangan mulai belajar memantapkan identitas diri. Kedua, menurut Hafid Hirsch, tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangannya selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu sumber faktor-faktor perkembangan. Di antaranya yaitu 1. Kematangan fisik. Kematangan fisik misalnya belajar berjalan, belajar bertingkah laku, bergaul, dan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, berhitung, dan berorganisasi. Yang ketiga yaitu tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Dan poin inilah yang paling penting, yaitu memiliki pekerjaan, memilih teman hidup. Yang keempat yaitu tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya, pada inti dari permasalahan, Hafigers membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan. Tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak. Yang pertama yaitu pada masa bayi dan awal kanak-kanak, yaitu seperti belajar berjalan, belajar makan, makanan padat, belajar berbicara, mencapai kestabilan jasmani, membentuk konsep-konsep sederhana pada kehidupan seperti kenyataan sosial dan alam, itu belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, seperti belajar melihat kenyataan, belajar berkembang menjadi orang dewasa, dan bekerja sama. Yang kedua yaitu mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. 3. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Selanjutnya mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Selanjutnya mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Selanjutnya memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan etika dalam bertingkah laku, dan terakhir beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama yaitu mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Kedua, mampu melakukan peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Memiliki keberdirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat, dan terakhir yaitu memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa akhir.
Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir yaitu yang pertama memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Dua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Tiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Empat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai seorang setengah baya. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Yang terakhir yaitu tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Lima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. 6, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan terakhir, kesiapan menghadapi kematian. Ya, itulah tadi penjelasan singkat yang saya bisa sampaikan dari materi tugas-tugas perkembangan dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.